yang itu atau mau kita baca masing-masing? Ya, dari Oka. Oke. Halo Om Denny Darko dan Kak Frisly. Aku sebenarnya udah komen di videonya Om Denny, cuma aku masih pengen cerita lewat email secara detail kejadiannya. Jadi waktu itu mungkin sekitar jam setengah 12 malam, aku masak mie. Karena aku memang biasanya suka lapar di jam-jam tengah malam gitu. Sama. Nah, waktu lagi masak mie, aku lihat dari sudut mata aku sebelah kiri ada sosok perempuan gitu berdiri depan lemari yang ada di dapur rumah aku. Bajunya warna putih, terus rambutnya dikedepanin semua gitu. Jadi nutupin mukanya. Dia cuma berdiri aja di situ, nggak ngapa-ngapain. Ini sama kayak Mbak yang di rumah juga itu tadi gitu. Pengalamannya sama. Nggak ngomong apapun karena aku sering dengar suara dari alam mereka. Ya berdiri aja. Aku bingung tapi ya takut juga. Cuma ya udah aku biarin karena kan nggak ganggu aku. Pas udah selesai makan, aku ke kamar mau tidur. Tapi karena baru makan jadi aku main game dulu. Aku memang kadang bisa interaksi gitu sama mereka kalau aku ngomong dalam hati. Pas lagi main game, tiba-tiba si perempuan tadi cerita, bilang gini, kamu tahu nggak kenapa aku bisa kayak gini? Terus aku ngejawab, enggak, aku nggak tahu. Terus dia jawab, aku ditusuk sama seseorang. Dia kemudian cerita lengkap banget, tapi aku nggak mau fokus dengerin. Tapi tiba-tiba sambil dia cerita, aku kayak ngeliat kejadiannya gitu. Kejadiannya di atas gedung, dia ditusuk dari belakang sama cowok. Nah, aku ngeliat kejadian itu tapi warnanya abu-abu kayak kalau ngeliat video tapi dikasih efek hitam putih. Setelah itu semua yang aku lihat tiba-tiba aja hilang dan dia bilang aku nggak mau meninggal dengan cara kayak gini, aku nggak mau. Dan dia ngomongnya dengan nada sedih dan mau nangis. Habis itu aku merem, aku baca doa ayat kursi, sholawat, semua yang aku bisa aku ucapin saat itu juga. Terus udah aku nggak dengar apa-apa lagi dan aku shock sama apa yang aku alamin. Tapi aku kadang penasaran sebenarnya kenapa dia cerita soal itu ke aku. Dan aku bisa ngelihat semuanya itu yang seperti diputar seperti video itu. Silakan. Kalau dari sisi aku tuh orang hipnosis ya. Jadi kayak alam bawah sadar yang bermain terus menipu dirinya sendiri. Jadi kalau aku bilang ya mau cewek dan sebagainya itu kayak memang kalau nonton film horor terus kebanyakan muncul adegannya begitu, ya itu yang terjadi. Dan itu juga dialami sama penghuni di rumah saya pun juga seperti itu. Lagi masak ngeliat cewek terus sama juga rambutnya panjang, itu kayak apa namanya, stereotype gitu loh, iya kan? Belum pernah lihat dia. Enggak, tapi maksudnya ya dia seperti itu, terus akhirnya dia apa namanya ketakutan, terus sampai akhirnya dia merasa, nah saking takutnya dia tuh sampai ngerasa kalau dia dibisikin, padahal ya itu kan sebenarnya sama kayak misalkan ada seorang penulis yang seakan-akan dia bisa nulis, ngerjain itu dan sebagainya. Tapi ya balik lagi lah, kalau mungkin cuman sekali aja aku bilang ya cuman nggak sengaja. Cuman kalau sampai itu berkali-kali ya mungkin aja dia indigo seperti itu tadi. Cuman kalau lihatnya itu hitam putih, yang lihat hitam putih itu sebenarnya kan cuman hewan kan. Ngerti nggak? Maksudnya orang itu, aku lihat satu penelitian tapi lupa di mana ya. Jadi yang bisa lihat berwarna itu cuma manusia sama simpanse. Yang lainnya hitam putih. Sama kalau nggak salah kayak lebah dan sebagainya, tapi dia kecil-kecil banyak seperti itu. Nah udah, tapi itu pengertianku dan ya kayaknya kurang menarik dan nanti kalau aku ngomong juga orang nggak percaya lagi. Oke, sebenarnya kalau itu kan dari Kaden ya. Tapi kalau dari aku kan kalau aku emang bisa untuk melihat kejadian ketika orang lain bercerita. Jadi kalau dari apa yang aku tembusin, satu, nggak mungkin itu bisa terjadi kalau kamu nggak penasaran. Karena dari yang tadi dia bilang, dia melihat sosok perempuan tapi dia diamin aja karena menurut dia tidak mengganggu gitu kan. Dan dia sudah biasa sebenarnya bisa interaksi. Menurut aku rasa penasaran dia terhadap itu perempuan sebenarnya besar, tapi dia tidak menceritakan kan di sini. Sebenarnya ada perasaan bertanya-tanya kayak, nih cewek ngapain ya, ngapain nih cewek muncul, ngapain nih cewek nunjukin ke gue gitu. Nah karena rasa penasaran itu ada, si jin ini membuatlah cerita yang, oh ini kejadian ini gue meninggal dan gue tidak mau meninggal dengan keadaan kayak gini. Sebenarnya itu cerita yang sebenarnya kalau aku secara sering banget ketemu sama hantu-hantu kayak gitu, banyak banget mereka yang bohong sebenarnya. Maksudnya
ceritanya itu dikarang sendiri sama dia? Dikarang karena ya itu, karena mereka tahu kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita itu apa. Terus dikumpul-kumpulin. Ya, Oh. kejadian-kejadian yang perempuan sama laki-laki berantem seperti apa, jadi direkam sama dia dan menjadilah cerita yang menurut dia, oh dengan gue cerita gue akan bisa berteman dengan manusia ini. Dan kalau tadi pertanyaannya juga, kok aku bisa ya sampai ngebayangin kejadian hitam putih dan seperti film tiba-tiba hilang. Kalau menurut aku itu bukan cuma anak indigo, maksudnya bukan cuma kamu, tapi itu tuh wajar banget dialamin. Karena ketika aku menceritakan suatu kejadian ke sepupuku yang kecil, di suatu malam ada rusa ketemu wortel, tiba-tiba sepupuku jawab, wortelnya gede ya kak, wortelnya ada 2 ya kak. Jadi dia play along, dia Iya, tambahin karena dari gitu. cerita itu kita otomatis membayangkan. Ya. Ketika aku cerita, Kadin, kemarin aku pergi ngelihat orang ada pakai baju ungu sama biru, pasti kakak ngebayangin dong kayak maksudnya, oh si Frisly pergi ketemu sama cewek sama cowok pakai baju biru dan gitu-gitu kan. Maksudnya itu tuh otomatis ada di bayangan kamu, sehingga itu menjadi seperti film atau seperti kejadian yang tadi dia bilang ngelihat di atas gedung, bla 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 bla. Sebenarnya mungkin enggak gitu maksudnya, karena aku untuk nge-rewind kejadian itu tidak mudah. Oh. Kenapa? Maksudnya beda-beda orang ya. Aku bukan berarti ngerasa oh cuma Frisly doang yang bisa nge-rewind. Enggak, semua orang mungkin bisa. Tapi kalau aku nge-rewind kejadian tanpa mendengarkan cerita, Ya terlatih memang. jadi ketika aku memegang benda, toto nge-rewind ke kejadiannya aja, dulunya seperti apa, benda ini di mana, sampai akhirnya benda ini ada di tangan si ini, prosesnya seperti apa dan lain-lain. Itu tuh aku lihat tanpa diceritakan. Kecuali kalau diceritakan itu kan otomatis bisa aku bayangin. Iya. Gitu. Jadi itu lebih ke kamu mendengar dia karena saking penasarannya kamu, dan akhirnya itu menjadi sebuah bentuk kejadian yang karena kamu mendengarkan cerita itu. Jadi sebenarnya adalah ya memang benar saat itu ada makhluk halus di situ. Iya, emang ada. Ya, tapi dia mengarang kejadian itu tadi Menurut aku dia mengarang. untuk disampaikan kepada dia, dan itu pun karena dia tertarik untuk Menjadi teman karena dia ngerasa si orang ini juga tertarik untuk tahu dia gitu. caranya untuk nggak tertarik berarti udah biarin aja seperti itu. Harusnya kalau dia merasa dibiarin. terganggu. Iya, kalaupun Oh. kamu bilang kayak sebenarnya aku diemin aja karena aku nggak merasa keganggu, tapi dalam hati kamunya ngomong ngapain sih nih cewek ada di sini? Sumpah serem. Itu cewek kok berdarah kenapa ya? Itu ada di Sebentar. dalam hati. Berarti kayak cerita kuntilanak merah itu dia Kuntilanak merah. Lasmi. Oh, aku pernah ketemu tuh. Iya, berarti dia sebenarnya ketemunya sama makhluk halus yang menceritakan kejadian itu. Dan Jadi Lasmi- sebenarnya bukan arwahnya Lasmi. Kurang paham tentang arwahnya dia atau Enggak, kalau tidak. yang menurut dia percaya kan dia ketemu sama arwahnya kan. Iya. Tapi kalau seandainya ini aku bertanya ke Frisly, berarti menurut Frisly ini sebenarnya dia itu ketemu sama jin yang menceritakan itu. Kayak Marsha. Kalau menurut aku, Hmm. karena sekalipun Marsha meyakini itu adalah dia, aku selalu bilang kalau kamu tidak, kamu bukan Marsha. Kenapa aku berani ngomong kayak gitu? Maksudnya kenapa aku berani ngomong kalau dia itu bukan anak kecil, dia adalah energi yang besar dan bisa menyerupai si anak kecil ini. Karena ketika dia merasa ada yang mencoba mengganggu Frisly, dia akan berubah dan itu serem banget. Itu bukan Marsha. Berarti sebenarnya anggap aja kalau jin ini semuanya itu adalah aktor ya. Iya. Terus dia bisa make up, tapi Dia bisa bisa menjadi menyerupai apa jadi aja. apa aja, Mm-mm. dan dia bisa jadi sutradara yang baik, seorang pemeran yang baik, dan bisa itu tadi dalam tanda kutip memanipulasi kita. Iya. Banyak yang seperti itu. Ya berarti itu tadi kan, kalau misalkan kayak yang kuntilanak merah itu berarti dia ini sebenarnya menyerupai sesuatu yang memang dipercaya oleh banyak orang untuk muncul seperti itu tadi. Dan bisa juga berarti dia menyerupai juga orang yang misalkan kayak ibuku udah meninggal, aku kangen sama dia kayak yang kamu cerita, Iya, dia bisa seperti menyerupai itu. seperti itu. Oh. Cuma kalau yang tentang si Lasmi itu kan aku pernah ketemu langsung tuh. Mhm. Makanya aku kayak yang, oh Lasmi berani interaksi sama aku dan memang dia memilih ketika dia bertemu dengan orang. Maksudnya kalau menurut dia ini feedbacknya baik ke Kak Valen dan Kak Ara, menurut dia kayak oke, aku akan bisa baik dan mau cerita atau enggak itu suka-suka aku. Tapi kalau misalnya dia tidak baik, Lasmi ini tidak akan mau menunjukkan kalau jangan harap gue akan dekat sama lo. Karena ya itu yang aku bilang, seperti Marsha, ketika mereka memang menjadikan kita adalah teman mereka dan mereka ngerasa gue perlu ngejaga si Frisly. Marsha itu tidak mungkin sembarang mau masuk ke badan aku Iya, ketika ada iya. orang yang mungkin ada orang yang mau kenal sama Marsha karena memang dia tertarik. Tapi ada juga orang yang mau kenal sama Marsha, emang benar Marsha ada. Berarti si Lasmi ini tadi memilih, dan yang dipilih adalah si Ara itu. Iya, dan Oke. katanya sih masih ada cerita dulunya, tapi Ya, ya belum Ara tahu. masih keturunannya siapa seperti itu kan. Nah, tapi setahu memang aku.
Iya, kalaupun ternyata dia cerita sama Ara, terus sama kakaknya Ara yang kebetulan penulis, terus kemudian nulis itu jadi satu cerita pun, berarti ya sebenarnya ya dia mau cerita karena itu. Karena dia pengen berteman, bla bla bla. Nah, tapi memang si Valen ini berarti pintar juga, karena ceritanya itu kalau syukur-syukur bisa jadi satu cerita yang iya diminati sama banyak orang kan, ya itu bakal jadi satu cerita yang legendaris juga kan. Iya, tentang Lasmi. Banyak banget yang ngefans sama Lasmi. Makanya Langsung kemarin viral. aku lihat itu cepet banget, makanya aku bikin lukisan pasirnya juga kan di Iya. situ. Nah cuman ya berarti itu tadi ya, itu bisa jadi ternyata menyerupai seseorang yang lain untuk menipu kita. Iya. Oh. Makanya kalau kata orang tuh kan, makanya aku bingung sama banyak orang yang pengen banget jadi Iya, indigo makanya gitu. waktu itu Nggak ada aku kayak mimpi enak-enaknya. didatengin sama ibuku, terus masa disuruh nikah lagi, ya berarti bukan kan? Bukan. Oh iya, iya, Oh iya. bener-bener nih. Emang nih nggak ada bener-benernya. Dia belum pernah ngerasain digital Mars ya guys. Itu tuh bisa ngelihat yang namanya hantu. Tapi dulu itu yang cuma kayak bayangan atau cuma ngelihatnya dari belakang doang. Tapi sejak dia mulai kuliah, katanya istilahnya udah mulai ekstrim nih ngelihatnya. Udah bisa ngelihat dari jarak dekat sampai nyentuh sampai komunikasi. Oke. Terus dia sampai yang kuliah tuh bener-bener nggak ada teman karena dianggap orang yang aneh ataupun kayak nggak nyambung kalau diajak ngobrol, dan suka kayak ngelantur ngejawabnya karena sampai di titik itu dia udah kayak ngerasa dirinya sendiri tuh udah nggak bener dengan bisa ngelihat dan komunikasi dan interaksi gitu. Terus pada suatu hari dia kesurupan karena pada saat itu dia ngerasa udah capek banget. Jadi waktu mereka masuk, dia ngerasa udah nggak bisa apa-apa. Sosok cewek yang masuk ke dalam dirinya lama banget dan bilang mau tukar jiwa sama dia. Dia cewek nih berarti yang email. Iya, namanya Anissa Nidza. Pas kesurupan itu dia motong rambutnya karena ada yang ngebisikin dan bilang dia itu suka sama rambut kamu. Kalau mau nggak diganggu lagi, potong rambut kamu sepundak atau di bawah daun telinga. Dan dia menuruti. Dan saat potong rambut itu, dia ngerasa rambut itu kayak rambutnya itu panas pada saat dipotong. Besoknya lagi setelah kesurupan itu, dia mulai ngelihat sosok laki-laki secara jelas di pagi hari yang dia kira itu adalah manusia. Dan semakin hari dia tuh semakin sering kesurupan dan kadang sering dicekek sama seorang nenek-nenek. Jadi dia memutuskan gimana caranya supaya yang aneh-aneh ini bisa kembali normal kembali. Dan dia pergi ke seorang ustadz, tapi tetap gak ada hasilnya. Singkat cerita, setelah melewati beberapa hal, akhirnya dia bisa kembali normal tapi tidak seutuhnya, hanya sedikit. Karena dia sampai sekarang masih bisa ngerasain dan ngelihat walaupun gak secara gamblang seperti sebelumnya. Jadi menurut Kak Frisly sama Kak Denny, aku nih harus gimana? Karena jujur, kalau untuk kembali ke fase yang dulu lagi, aku benar-benar gak siap. Aku masih nyaman dengan hidup tanpa melihat mereka secara jelas. Malah kalau bisa aku nggak mau melihat mereka lagi. Aku nggak mau dianggap gila lagi. Apakah ini bisa dihilangin secara total? Nah, berarti kan pertanyaannya simple ini. Ada orang yang memang bisa lihat kayak kamu, tapi kamu nggak dianggap gila juga kan? Nah, maksudnya, iya. Jadi sebenarnya kan antara dua, kita harus menerima acceptance, menerima kondisi kita, dan ya sudah, biarin aja seperti itu. Atau kalau enggak ya, kalau dia aku bilang denial ya, terus mencoba seperti itu. Tapi semakin dia denial, tapi ya dalam hatinya juga ada penasaran, karena makanya itu kejadian lagi kan. Nah, menurut kamu gimana? Itu benar kan, maksudnya ada orang yang merasakan dan bisa melihat dan bisa komunikasi, bahkan dia pun nggak mau kan. Berarti ada bukti lain kalau memang jadi indigo itu nggak gampang dan nggak enak gitu. Nah kalau aku sih saran dari aku benar kayak yang tadi Kak Den bilang, ini pilihannya cuma dua. Ketika kamu menerima itu, kamu juga harus menerima. Maksudnya gini, kamu nggak mau dibilang gila, ya kamu harus menerima itu, tapi jangan sampai kebawa sama mereka. Berarti dikontrol. Iya, karena gimana pun aku, kalau misalnya aku mau ngikutin mereka, aku juga udah bisa dibilang orang gila. Karena apa? Setiap saat Kaden mereka selalu cerita, di setiap saat ketika aku lagi belajar aja mereka bisa tiba-tiba muncul, wah ngapain kamu lihat ke depan? Aku langsung kayak enggak, dalam hati ya, enggak ngomong dalam. Jadi aku coba untuk ngontrol tuh pertama ngomongnya dalam hati. Kalau yang orang ini mungkin aku ngelihatnya dia tuh masih ngomong yang ketika dia marah mungkin kayak ngapain sih kamu di sini, mungkin sebenarnya ada orang yang kayak kok nih orang tiba-tiba ngomong gue kayak gitu, jadi dianggapnya aneh atau apa. Tapi satu
kamu harus cari orang yang memang mempercayai tentang hal ini. Kalau kamu bisa dan lain-lain, kamu harus bercerita sama dia, karena itu semua harus lepas dari badan kamu. Maksudnya itu semua harus lepas dari pikiran kamu kalau kamu ini dianggap orang aneh, kamu dianggap orang gila dan lain-lain. Karena semakin itu ada di otak kamu semakin tertekan, dan mereka yang negatif itu semakin menang. Oke. Berarti kan itu tadi yang pertama adalah menerima dulu kondisinya. Nah, dengan menerima itu berarti kita bisa mengontrol. Mengontrol itu kan sama kayak misalkan nih, kita lihat lagi di Instagram tuh, lihat terus misalkan pas dilihat ada orang yang pakai mobil keren banget, terus kita bilang, "Wih, mobilnya keren banget." Ya orang pasti bilang kita gila karena di kerumunan terus kita tiba-tiba menyuarakan gitu, Kan bisa aja kita bilang cuma senyum terus like aja gitu ya ibaratnya. Jadi balik lagi ke pengontrolan diri kita. Intinya di situ. Iya. Nah, kalau seandainya mereka pengen berhenti, itu gimana caranya? Aku kurang paham karena sampai saat ini aku juga belum nemuin jawaban. Ada yang mencoba untuk menghentikan kamu dan udah coba banget, udah coba berkali-kali. Tapi kan balik lagi ya, kalau menurut aku selagi itu tidak merugikan aku, karena aku juga bisa mengontrol, ya udah it's okay gitu, aku nerima. Karena aku pun menerima hal-hal yang baik. Misalnya aku ngelihat orang tidak dia tidak salah apa-apa, tiba-tiba dia disantet dan tujuan nyantetnya itu bla bla bla, dan menurut aku bisa membantu, ya kenapa enggak gitu. Tapi tanpa aku harus ngasih tahu orang itu, "Hello, gue indigo lo, gue akan bantu lo dari menyantet." Itu kan juga orang bisa tiba-tiba bilang, "Ini orang apaan, aneh banget." Belum tentu orang itu percaya gitu. Makanya menurut aku jangan terlalu dijadiin beban. Dan kalau kamu bilang aku nggak mau balik lagi ke fase aku dianggap gila dan lain-lain, ya kamu tetap harus mengikuti orang-orang sekitar kamu. Jadi jangan kamu ngikutin hantu bilang kamu potong rambut. Jangan diikutin, karena gimana pun kontrolnya itu di diri kamu. Dan melawannya bukan berarti dengan mengingat-ingat itu. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan orang ini pengen lebih rajin, ya dia harus menanamkan dirinya, aku harus rajin. Bukannya aku jangan malas. Karena begitu kita ngomong malas, kita akan mikirin kan, malas tuh seperti apa? Kayak tiduran, kayak nunda-nunda pekerjaan, kayak udah nggak usah mikirin orang lain. Itu berarti kan itu yang akan terjadi gitu. Artinya begitu ya. Berarti yang harus kita pikirkan adalah kalau nyuruh potong rambut, kita harus bilang, "Apaan sih? Orang ini rambut gue gitu loh ibaratnya." Atau malah kalau enggak, udah jangan pikirin itu, dialihkan perhatiannya ke yang lainnya. Mau dia bilang hantunya suka sama rambut kamu yang panjang, kayak mau apa, karena gimana pun itu badan kamu gitu. Kalau diikutin terus nggak akan ada habisnya, karena mereka nggak seneng. Iya, dan memang seperti itu tuh mereka, walaupun mereka, ini buat dia ya, kalaupun mereka mengancam nih, kalau kamu nggak potong rambut nanti aku akan bunuh, itu tetap nggak, kita lebih kuat ya. Iya, nggak ada yang namanya hantu bisa ngebunuh manusia. Pegang omongan aku selama 20 tahun jadi indigo, aku nggak pernah ngelihat hantu tiba-tiba bawa pisau ke aku, wah nusuk. Banyak mereka yang pura-pura megang pisau gitu, kayak mau apa Frisly, kalau kamu maju kamu akan masuk ke dimensi saya dan lain-lain. Udah. Kayak tadi tukar jiwa berarti nggak mungkin kan? Enggak. Kalau aku ya, selagi iman kamu kuat dan iman aku kuat, menurut aku tidak mungkin terjadi. Karena aku dilahirkan sebagai Frisly, aku dilahirkan sebagai manusia, mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan aku. Berarti kayak ada misalkan orang nih nelpon kamu, terus ngancam-ngancam kamu, misalkan mau nanti kamu aku celakai dan sebagainya, itu kan balik lagi itu cuma ancaman kan? Nggak sih, kalau orang aku takut. Oh iya, maksudnya tapi kan tetap sebelum itu terjadi berarti itu kan itu masih omongan. Iya, masih omongan. Dan apalagi ini sesuatu yang nggak berwujud, nggak bisa megang apa-apa. Bener. Gitu, kalau sama hantu tuh nggak ada yang namanya hantu ngebunuh. Tapi kalau orang aku takut. Iya, dan kalaupun nanti ternyata dia benar merasa terancam terus minta kamu ngeliatin dari jauh dan apa, ya nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa dong. Kamu boleh kok DM sama aku, misalnya buat cerita-cerita DM apa aja. Tapi karena dia kan kasihan banget, udah keganggu iya, banget. sampai kamu dibilang gila, aku juga pernah digituin. Aku malah nunjukin. Yang kata orang-orang gila malah sekarang ditonton. Ya wes, berarti itu. Dan sebenarnya ada berapa pertanyaan lagi? Banyak lah pokoknya. Ada banyak pertanyaan, nggak apa-apa. Tapi kita akan coba untuk menyaring yang kira-kira mewakili ya. Iya. Banyak orang, dan ya kalau bisa kita akan jawab. Cuman ya ini terlalu panjang, kalau nanti jadi video yang terlalu lama juga kayaknya kalian juga nontonnya nggak nyaman. Jadi kita akhiri dulu di sini. Yang penting kalian harus tetap rajin komen. Mungkin komennya tuh, kalau aku ya, dari aku tetap jangan semuanya pertanyaannya ke aku doang, coba ditanya juga dari sisi Kaden dan lain-lain. Soalnya kan kalau dari tadi tentang indigo terus kan, karena mereka tuh nggak percaya, kayak tadi lah aku bilang, malah dikira ini mendiskreditkan wanita. Nah kamu bilangnya kan gitu tapi tadi. Kan emang bener, kalau dia tuh akhir-akhir ini lagi nyindir aku aja guys.
Emang kayak gitu Kak Den. Kak Den tuh kalau sama Oh iya, dan adiknya satu agak lagi, kejam. kamu kalau panggil dia Kak, panggil aku juga Kak dong, jangan aku Om terus dia Kak. Enggak apa-apa, panggil aku Kak aja, panggil dia Om, aku aja kadang manggil dia Paman. Ya kan Paman? Gober. Ya wes, terima kasih sudah nonton tayangan ini. Semoga bisa menjawab dan semoga bisa membawa kita lebih positif lagi. Yang penting jangan takut karena apapun itu ya tadi ya, manusia ini tetap derajatnya lebih ditinggikan. Tinggi. Kuncinya ada di diri kita, control room-nya ibaratnya ada di diri kita. Iya, tapi juga kalau kita ternyata berniat buruk, katanya derajatnya juga bisa lebih rendah daripada semua makhluk apapun yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Yang penting tetap saling menghargai sih Kak. Amin. Ya, seperti itu. Oke, jadi tetap tonton channelku dan channel Frisly kayaknya ada technical error, harus cepat diberesin ya. Insya Allah. Mbak, aku minta doanya ya semua. Semoga cepat membaik. Tapi kalau misalnya aku masih belum nongol di channel aku, ya udah tonton aja di video yang ada aku. Iya, atau kalau nggak di Di TV. sini. Oh iya, di sini dan di TV ada. ya.